Saya baru sekali blasuk lagi tadi. Qanibitina azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pertemuan yang perdana ini saya membawakan tema Ramadan, bulan tauhid dan istighfar. Karena saya ada beberapa jadwal di masjid-masjid yang lain, jadi biar nggak sama dengan masjid yang lain. Karena yang delalah ada yang sok ngindili saya gitu. Mana temane podo protes. Fani fitina azan ya Allah wa iyyakum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman di sini iman seperti apa gitu kan. Maka tadi judul yang saya bawa adalah bulan tauhid dan istighfar. Iman di sini adalah iman yang murni, iman yang kemudian tidak dicampur dengan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Gampangnya kalau ada seorang suami ngomong ke istrinya, aku cinta sama kamu, ya udah sama kamu aja, jangan mencintai yang lain gitu. Maka Allah pun juga nggak mau diduakan, sebagaimana kita juga nggak mau diduakan. Nah tapi nikah mana mas orang itu mas boleh gitu kan. Nah, cuman kadang orang tuh terus selingkuh, nah, itu beda ya selingkuh sama nikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu itu diciptakan wahai manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, liya'budun di sini para ulama sebagiannya menjelaskan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita sudah memilih Islam, maka kita tidak boleh kemudian mempertimbangkan Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain. Makanya makna la ilaha illallah itu kalau zaman SD dulu kita diajari sama guru-guru agama kita di sekolah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi makna yang sharih, makna yang sahih, makna yang rajih niku la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang boleh disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita mengakui orang lain punya Tuhannya sendiri-sendiri, punya Tuhannya masing-masing. Cuma Tuhan yang kita nyatakan sebagai Tuhan yang harus kita sembah ya hanya Allah. Kita juga hanya menyembah kepada Allah. Sehingga dalam Quran surat Al-Fatihah kita ulang minimal sehari 17 kali. Itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi kalau sudah menyatakan Allah itu Tuhan kita ya jangan nyari pesugihan, jangan nyari penglaris, jangan ke dukun, jangan ke petilasan-petilasan minta ini dan itu. Maka kemurnian iman kita ini yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada sebuah hadis tentang syafaat, itu dikenal dengan istilah hadis bitokoh. Didatangkan satu orang manusia dengan dosa yang ditulis dalam bentuk gulungan ngoten niku kados surate raja-raja mbiyen niku. Nah, gulungan ini kalau dihamparkan nek digelar niku dawane sejauh mata memandang, berarti dawa banget. Nah, isi gulungan niki dosane dhek. Ngene ngono dawa banget itu. Dan jumlahnya ada 99. Dan orang ini pun kemudian ditanya, piye ning jero niki enek ora perbuatan sing ra mbok lakoni ning ditulis? Mboten. Kabeh wis komplit, nggih gitu. Jadi dia kalau orang Jawa bilang semeleh-seleh, ora aneh-aneh, pokoknya ngaku gitu kan. Karena saat itu enggak ada orang bisa ngingkari. Nek saiki bisa dong ngingkari. Kamu korupsi 1 miliar. Enggak, wong saya korupsinya 10 miliar gitu kan. Nah, mungkin yang ngaku ngoten to, biasanya 10 miliar ngakune 1 juta gitu. Nah, maka kembali ke situ. Maka dia pun sebenarnya udah pasrah gitu kan. Tapi Allah kemudian mengatakan pada orang ini, ya berarti nek 99 gulungannya dawa itu berarti kan orang yang banyak dosa toh. Apalagi gulungan itu sejauh mata memandang. Kemudian Allah berkata pada orang ini, tenang, hari ini kamu enggak didolimi. Nah, apa yang dia punya ternyata ada sebuah kartu. Ini bukan berarti ngengken jenengan main gaple, main domino mboten nggih. Memang hadisnya judulnya hadis bitokoh, hadis kartu. Karena tulisan ini yo pendek mungan itu. Ya, kalau gaple, domino dan seterusnya itu judi haram gitu. Maka
Kartu ini tulisannya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika 99 gulungan ini ditaruh di satu daun timbangan ini kan ngoten niku to. Siji ten mriki wonten to. Nah, ditaruh di sini jomplang ke arah dosa otomatis. Begitu satu kartu yang berisi iman yang tulus, iman yang murni, tauhid yang enggak dicampur dengan kesyirikan, ora tahu golek pesugihan, ora tahu golek penglaris, ora nikah-nikah ya terus orang golek pelet gitu kan. Nah, taruh situ aman, nah, maka jomplang ke arah kebaikan dan dosa 99 ini mencelat gitu kan. Nah, masuklah surga hamba Allah yang beriman ini. Makanya Nabi SAW mengatakan man qala fi akhiri hayatihi, siapa yang mengatakan di akhir hidupnya bisa ngomong la ilaha illallah khalisan min qalbi, la ilaha illallah dengan penuh keredoan, keikhlasan, kemantapan hati, dan memang ya ora mau ngomong tok. Hari-hari ya ora tahu aneh-aneh terkait kesyirikan, ora tahu nyentuh-nyentuh aneh-aneh kesyirikan yang dulu sok buat saja nih perapatan ya spray gitu kan. Nah, maka nggak pernah dilakukan lagi itu, dia taubatan nasuha, maka itulah yang kemudian menjadi bekal menghadap Allah senajan membawa dosa. Makanya panggilan tadi loh, ya ayyuhalladzina amanu, itu para ulama mengatakan coba perhatikan. Kalau emang kamu punya iman, ini dengarkan. Nah, tapi iman yang seperti apa? Yang murni, yang tulus, yang nggak dicampuri apa-apa, itu namanya iman yang benar-benar berakar pada ketauhidan yang murni. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun. Jadi semua rasul dari sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Adam apa? Nabi Adam niku masih nabi. Jadi rasul itu adalah sejak awal mula muncul kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh. Maka kata Allah, tidaklah pernah kami utus rasul seorang pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami selalu mewahyukan kepada mereka bahwasannya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan zaman Nabi Nuh itu kesyirikan niku lucu. Lucune napa? Saiki ya dilakoni karo wong sakniki. Lucune niku pada waktu itu ada orang-orang solih yang mereka ini rajin ibadah. Orang kalau melihat orang solih ini, dia semangat ibadah. Qadarullah bi'inilah meninggal orang-orang solih ini. Terus enek orang yang kreatif, ngomong karo kancane, iki digawe yo fotone, gambare, rupane, didekek ning cedak tempat ibadah kita ben semangat. Oh, ngoten niku. Akhirnya seiring berjalannya waktu gambare rusak, digawe yo patunge. Nah, akhirnya digawe patung sing apik, sing gede, dan awalnya cuma jadi penyemangat, lama-lama dijadikan wasilah. Kowe nek pengen njaluk aja langsung ning Gusti Allah lewat patung iki. Enten mboten ngoten niku sakniki. Patah gitu. Omahe nek ra nek fotone Habib Fulan ngono, engko ra iso ngene, ra iso ngono. Dihapusi gelem jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku awal kesyirikan yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Nabi Nuh itu dikatakan oleh malaikat maut ya atwalun nabiyyin umron itu. Wahai nabi sing umure paling dawa. Ibnu Abbas menjelaskan umurnya niku 1050 tahun itu. Berarti udah ribuan tahun yang lalu. Dibaleni sakniki yang katanya zaman modern, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ayat ini diulang-ulang banyak di banyak tempat. Jadi beribadah kepada Allah itu ya murni, jangan dicampuri dengan kesyirikan. Jangan mendua. Lah kalau kita punya pasangan aja semeling, pokoknya aku nek mbok duakan aku moh Mas, atau sebaliknya nek aku mbok duakan aku moh Dik. Mending pisah, mending golek liyane. Masih banyak yang lebih ini dan itu gitu. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat Muhammad Allah gabungkan antara tauhid dengan istighfar. Jadi orang-orang yang bertauhid imannya benar, maka dia akan rajin beristighfar, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya enggak ada yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan dosa kaum mukminin, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya.
Jadi Nabi suruh minta ampun sebagai pribadi, suruh mintakan ampun kepada kaum muslimin sebagai bentuk rasa sayang beliau SAW kepada kaum muslimin, sebagai bentuk rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi digabungkan, orang yang bertauhid murni dia akan senang minta ampun, beristighfar. Lah aku kok yo ndek dosa Mas. Gak boleh mengatakan begitu. Kenapa? Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. Jangan merasa sudah bersih, jangan merasa sudah suci, jangan merasa randi dosa. Allah itu lebih tahu mana orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi Yunus ketika dilemparkan oleh kaumnya pas numpang kapal, karena kapalnya oleng harus ada yang dibuang, diundi berkali-kali, Nabi Yunus pun akhirnya keluar namanya dan akhirnya dilempar dari kapal ke lautan, diemplok iwak paus. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzannun idzahaba mughadiban wa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini istighfarnya Nabi Nuh. Dan ingatlah ketika Yunus waktu itu dia pergi dalam keadaan marah. Jadi suruh dakwah, kaume ra gelem ngrungokke gitu kan. Anyel karo kaume, wis tak tinggal wae gitu kan. Dan gak minta izin sama Allah, langsung menyerah gitu kan, menyerah tanpa syarat gitu. Lalu ia pun menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, gak akan tak kasih cobaan gitu kan, karena sikapnya itu yang mundur dari dakwah gitu kan. Maka dia pun menyeru dalam kegelapan. Kenapa? Karena dilempar ke lautan, diemplok sama ikan paus gitu kan. Jadi dia masuk ke mulut ikan paus, ke perut ikan paus, itu kegelapan pertama. Kemudian ikan pausnya masuk ke lautan, itu kegelapan yang kedua. Kemudian di tengah laut, tengah malam, itu kegelapan yang ketiga. Peteng banget itu. Jangan kalau di ruangan peteng sendiri mungkin nangis, ini nih jerone iwak paus itu. Dan apa yang kemudian dia lakukan? Dia nggak minta ya Allah keluarkan dari sini atau golek nopo dijoblos-joblos peteng iwak paus boten. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini istighfar Nabi Yunus. Jadi jenengan nek mau istighfar salah satunya nggih niki astagfirullah sing paling gampang. Niki nggih saged gitu kan. Istighfar itu. Lah aku emang istighfar ngopo Mas? Ada seorang imam namanya Hasan Al-Basri. Itu muridnya datang, "Ya Syekh, aku ra dedet istighfaro. Ya Syekh, aku ra anak istighfaro. Ya Syekh, aku duwe masalah iki istighfaro. Suruh istighfar." Sampai muridnya yang lain itu nanya, kenapa kalau orang datang kok terus suruh istighfar terus-terusan, emang istighfar ki piye gitu kan, bahasa segini gitu. Kemudian beliau mengatakan, apa kamu nggak ngerti kalau Allah berfirman di Quran surat Nuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apa kamu nggak tahu di Quran itu dikatakan bahwasanya kamu itu diperintahkan untuk istighfar. Dengan istighfar itu Allah kemudian kirim awan. Dengan awan itu akan datang hujan. Dengan hujan itu kemudian tumbuh-tumbuhan. Kebun-kebunmu kemudian jadi subur. Kemudian rezekimu jadi banyak, anakmu jadi banyak. Jadi memang istighfar itu ya memecah dari segala macam masalah. Ning nggih niku wau perlu keimanan, kemantepan, keyakinan gitu. Kadang wis istighfar dadi-dadi terus akhirnya wegah. Nah, istighfar lagi sedina gitu kan, karepe njaluk mobil istighfar sedina ora dadi ya kapok gitu kan. Nah, ten nggih. Nah, maka kemudian Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kan nyembah Gusti Allah kanthi tauhid niku sampai tekaning keyakinan. Lah keyakinan niku napa? Maut. Nanti kapan? Nanti mati. Jadi masalah seplik apapun wis ora usah aneh-aneh golek dukun, golek segala macam enggak usah. Istiqomah gitu. Ada orang yang awalnya istiqomah apik gitu kan. Wah, karena sepuh sakit gitu kan. Wah, koncone ya sakit yang sama. Wah, dhek mari, koncone mari teko. Kok kowe mari? Moro ning kae lho, mbah kae. Lah ning kono ngopo? Engko kudu ngene, kudu ngono, enek amalane ngene ngono, kudu mbleh iki, kudu nyepake iki. Mangkat gitu. Padahal bisa jadi kalau dia mau sabar mungkin seminggu kemudian meninggal di atas ketauhidan. Nah, maka yang terbaik adalah tetap bersabar walaupun kita kemudian ada cobaan yang menerpa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi nggih.
Di sini dikatakan Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertaubat atas dosanya masa lalu, maka itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi kalau kita pernah mabuk Ramadan ini prei, ya nanti pada Ramadan ya jangan diulangi. Kita pernah judi, nah, saya kemarin lihat medsos itu ada 2 laki-laki gitu. Yang satu sopir truk gede gitu kan, truknya mandek di tol gitu. Saya pikir ada kecelakaan atau apa gitu. Ternyata bareng yang bawa kamera itu muteri kepala truknya itu, ternyata dia di samping pintu kiri itu gantung diri gitu. Nah, saking suntuknya ngadepi bojone, masalah kok bojone, masalah gitu kan. Masalahnya nopo mbuh lho. Sosok masalah karo bojo bareng. Nah, terus saya teng Kalimantan nggih enten. Niku wong lanang niku wetenge dicoblosi dhewe nganti geten, terus parani wong, "Apa Mas? Aku dirampok." Ngakune dirampok padahal dicoblosi dhewe ben ra seneni bojone gara-gara judi kalah gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya dosa, pernah berbuat dosa, ya sakniki dilereni pas Ramadan, ba'da Ramadan jangan diulangi. Nah, kalau kita istiqomah ngoten niku sampai mati, maka Allah akan menghapus dosa itu, mekaten. Dan satu keutamaan Ramadan yang banyak orang lupa, khususnya ibu-ibu ini. Nabi SAW mengatakan nopo, "Idza sholat khamsaha," Bu. Kalau panjenengan sholat 5 waktu, Bu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ora usah tambahi 5 wae. Tambahi itu orang Mas, entok sholat sunnah gitu kan. Tapi nek sholat wajibnya jenengan tambahi subuh jadi 5 rakaat ra itu gitu. Nah, kemudian wasomat sahroha, terus panjenengan poso bulan poso. Nah, sakniki niki gitu kan. Wa ta'at zaujaha. Oh iki sing kadang sok lali. Manut kalih garwane. Jadi nek tesih duwe garwa manut. Dek, ayo manut gitu kan. Ki apa Mas? Ra mudeng takok gitu kan. Kayak kopi, oh nggih. Nah niki poso ya mengko nek buka. Nggih. Goreng gendong angkat gitu kan. Kemudian wahafidot farjah, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Jadi rumah tangga itu dijaga biar kemudian tetap harmonis, tetap adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, toto titik tentrem, kertora harjo nomor deh. Tutuke. Ya niku pokoknya diuri-uri rumah tangga niku, jangan jadikan suami itu sebagai musuh gitu kan. Maka kata Nabi SAW, "Mang mirenge Bu, kilalaha." Maka akan dikatakan kepada istri-istri model ngono kuwi sing duwe sifat papat niki wau, salat 5 waktu, poso bulan Ramadan, manut karo bojone, menjaga kehormatane, udkhulil jannata bi ayyi babin siti. Surga kuwi lawange nek 8 miliar dhewe gitu kan. Enak nang mboten Bu? Penak Bu. Ah niki wong lanang-lanang niki jek kon kerja, kon jihad, kon sabar, kon poso, kon salat gitu kan. Lawangi kon milih dhewe, mboten Bu. Nek rajin poso ya lewat poso, rajin salat lewat salat ya to. Malah kula nek delok wong kecelakaan mobil, sopir-sopir tekan mbludung-bludung kula nganti mikir gitu. Bejone iki bojone iki nganti dibelani nganti mati ngoten niku. Coba wong lanang pun banting tulang-tulange remek gitu kan, gegere peok, sirahe mumet, tekan ngomah. Lagi telat 5 menit wis diseneni gitu. Pokoke to Bu, piantun jaler niku nek tesih gelem kerja, tesih gelem salat, mboten aneh-aneh, ra duwe kelakuan aneh, mboten mendem, mboten main, mboten medok. Wis senajan ganteng kados kula niku wis alhamdulillah. Disyukuri gitu loh, dieman-eman, diuri-uri. Karena hadis tadi itu untuk orang yang punya suami, nek ora ndek bojo ya otomatis ya pakai cara yang lain ngoten. Nggih. Ya toh Bu. Nah, alhamdulillah. Pokoknya niki perlu dijogo Bu. Karena Nabi di kesempatan yang lain ngomongnya siji tok Mas tak. Niki tak tambahi Bu bonus. Ten putih-putih nek dibonusi biasanya seneng toh. Jenengan nek ora seneng ya berarti ora umum berarti. Nah, Nabi itu mengatakan tiap Senin kalih Kemis amal niku diunggahke Bu, diunggahke. Kecuali siapa? Orang yang kemudian bermusuhan, Mbak Yu karo Adi padu, Padi karo Masih padu, maka amale ra diunggahke Bu. Maka pas Ramadan semua amal tiap hari diunggahke Bu. Lah kok iki enek bojo karo bojone lanang karo wedok padu gitu kan. Nah, maka nek amale ra sida munggah niku pripun ngoten niku.
Nah, maka ini yang perlu disampaikan karena ya nek cuman atau kebanyakan ustaz kan mengatakan man soma ramadanan imanan wahtisaban, man qoma ramadanan imanan wahtisaban dan seterusnya, itu kan mungkin nak diulang-ulang ten iki, tapi sing mau kan sok enten ustaz sing sok lali. Makanya kula sampaikan. Jadi panjenengan itu termasuk makhluk Allah yang terpilih, makhluk Allah yang dimuliakan. Garis salat 5 waktu, poso bulan Ramadan, ora neko-neko, manut kareh garwane. Buat yang punya garwa, maka pintu surga enten 8, mang pilih dhewe. Penak Bu. Niku kaya nek jenengan kalih garwane niku dijak, ayo ning luwes misal wonten atau ning endi nih sing mall paling cedhak mriki mana, Pak? Oh, Grand Mall. Ayo ning Grand Mall. Tekan ning Grand Mall terus garwane ngomong, "Wabeh sing ning kene pilihan tak bayar." Jenengan mesti seneng banget, Bu. Nah. Ya toh. Coba orang udah bingung kok mlebu surga apa ora, kok tiba-tiba jenengan nongol mak jegadi, malaikat ngomong pintune nek 8 pilih dhewe, Bu. Gitu. Walah wis. Niki nek orang cerdas, orang smart, wah niku dia berusaha ke situ. Lah tapi bojoku ngene alah sik mending Bu, sementing niku lak piyantune mengko tesenten. Mengke lak nek mboten jenengan dhisik nggih garwane dhisik sing mati. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang sakit kula aturaken mudah-mudahan bermanfaat buat saya secara khusus dan panjenengan secara umum. Semoga apa yang saya sampaikan, yang panjenengan dengarkan betul-betul menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat di dunia, khususnya juga kita amalkan dan nanti punya manfaat di akhirat. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.